Terima syukur dan jazilan Anda masih bersama kami di Hasan Islam Metode TV, masih bersama saya Amlal Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dan juga para jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Nasar bagaimana adab dari berdoa agar selain di waktu yang tepat dan juga di tempat yang tepat ya, khususnya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah kalau kita bisa berpuasa Ramadan di Haramain ya, di Tanah Suci Mekah, di sana tempatnya juga mustajab ya Prof untuk bisa berdoa. Alhamdulillah syukurillah. Namun terlepas dari itu adalah tadi suasana kebatinan kita sendiri. Agar selalu suci batin kita, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan inilah waktu yang tepat untuk bisa selalu hati kita, pikiran kita tertambat pada Allah Subhanahu wa taala. Prof, terkait dengan di bulan suci Ramadan ini memang sangat mustajab untuk berdoa karena hal itu tersebut Prof. Keutamaan di bulan suci Ramadan sangat mendukung situasi dan momennya untuk kita dalam rangka tazkiyatun nafs, mensucikan diri, dan juga terkaitan dengan diberhasilkannya atau dikabulkannya doa itu Prof. Tafadhol Prof. Iya, bulan Ramadan itu kan pasar malaikat. Malaikat itu turun berbondong-bondong ke langit itu memberikan fasilitas terhadap umat manusia itu. Pencatat kebaikan, pokoknya malaikat itu ada di mana-mana. Dan iblis itu dibatasi, bahkan di istilahnya hadis itu dirantai ya kan. Cuma dalam posisi bulan Ramadan itu hati-hati Ibu berdoa. Pertama, jangan hanya mendoakan dirinya sendiri, egois. Nabi pernah nguping salah seorang sahabatnya berdoa. Nabi negur, ya fulan, dari tadi saya dengarkan Anda berdoa itu sangat egois. Masa yang didoakan dirinya dan keluarganya? Berdoa itu doakan juga orang lain dong, umat yang lain. Ini contohnya doa. Allahumma ghafirli muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mu'min laki-laki dan perempuan. Al-ahya minkum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi begitu detailnya. Jadi ampuni, sekalipun kita nggak kenal. Ini Palestina berdarah nggak pernah kita doakan tuh. Padahal itu agama Islam, padahal mereka tuh bukan main tuh. Jadi yang didoakan hanya keluarganya melulu. Bangsanya nggak pernah didoakan. Guru-gurunya nggak pernah didoakan. Ya, jadi jangan pernah melupakan orang yang pantas untuk kita doakan, prioritas juga. Dan jangan sampai ibu mendoakan orang untuk binasa. No. Saking dekatnya kepada Allah, kesempatan. Saya akan mendoakan supaya nanti itu dililit perutnya sampai mati biar tahu rasa. Jangan Bu, biarkanlah orang lain hancur tapi bukan karena doa kita. Ingat Rasulullah. Ya. Dikejar-kejar di Mekah, lari mengungsi ke Taif. Dihadang preman Taif. Dikejar, dilempar, tumitnya berdarah-darah. Mengucur darah. Ya. Malaikat penjaga gunung Taif, mau gak saya balaskan penderitaanmu? Ya, jangan. Kalau saya meminta tolong, pertama kali saya mohon pertolongan kepada yang maha penolong. Allah. Anda adalah kita sama-sama sebagai makhluk. Jangan ganggu umatku. Ya. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Akhirnya apa? Berdoa Rasulullah. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Jangan menyiksa mereka karena semua apa yang dilakukan itu karena mereka tidak tahu siapa aku. Jadi orang yang membuat berlumuran darah didoakan menjadi orang baik. Itu yang paling bagus. Ini salat tahajud kesempatan paling baik. Ini saya akan doakan mantan saya yang pernah menyakiti hati saya ini, biar tahu rasa. Pokoknya disantet kalau perlu. Enggak lah Ibu. Belajar. Saya tuh Ibu mohon maaf. Kadang-kadang doa di Imam Saudi di Mekah itu saya agak-agak ragu mengaminkan. Kan ada salah satu doanya tuh, ya hancurkanlah Zionisme itulah. Rasulullah nggak pernah berdoa seperti itu.
Sekalipun itu musuh, tapi jangan mendoakan untuk hancur. Jangan sampai nanti kita seperti Nabi Nuh. Nyesal tuh di akhir akhirat itu. Ya. Nabi Nuh itu, ya Allah, aku takut menghadap kepadanya. Kan begini, delegasi masyarakat itu datang. Ampuni. Enggak, saya takut. Kenapa? Saya pernah mendoakan umatku binasa. Binasa betul. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang ikut kepadanya, followernya hanya bisa dihitung jari. Akhirnya dia doa, hancurin aja deh. Benar-benar hancur. Karena banjir Nuh itu ya. Yang selamat hanya yang naik di atas perahunya. Aku menyesal. Nabi Muhammad berdarah-darah tapi tidak pernah mendoakan umatnya binasa. Aku malu terhadap Nabi. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya Nabi Nuh. Jadilah umatnya Nabi Muhammad. Air susu dibalas air susu. Air tuba dibalas air susu. Pokoknya balas semua air susu. Ya. Sekalipun kita disakiti hati orang, jangan pernah mendoakan orang itu binasa. Apalagi anaknya ibu ya. Ibu, mulut itu sakral kalau ibu. Ya. Kalau jengkel terhadap anak, hati-hati dalam berucap. Mati kamu tiang listrik nanti. Mati itu anaknya tuh. Ya. Jadi senakal apapun anak kita, doakan anak itu sadar. Jangan doa udah matiin aja deh Tuhan. Ampun deh. Enggak lah. Atau dilaknati. Pokoknya mudah-mudahan Tuhan memberikan pembelajaran terhadap kamu. Wah, dia difitnah atau narkoba di penjara 10 tahun. Nangis juga anaknya di penjara. Jadi udahlah ibu, jangan mendoakan orang lain binasa, doakan menjadi orang baik. Ya. Itu lebih baik. Baik Prof, singkat saja Prof terkait dengan bagaimana kita harusnya menyadari bahwa di bulan suci Ramadan ini kualitas ibadah kita begitu baik dan ini adalah momentum untuk juga meningkatkan ibadah kita dan juga kualitas doa kita. Singkat saja Prof. Pertama, jangan menyia-nyiakan Ramadan untuk tidak digunakan berdoa. Kesempatan untuk berdoa, terbuka pintu langitnya. Doakan orang matinya, doakan orang hidupnya, doakan masa depan anak-anaknya walaupun masih bayi. Kemudian jangan lupa, semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, fahami bahwa doa itu induknya ibadah. Kalau tidak diterima oleh Allah, maka doa kita nanti akan menjadi induknya ibadah. Dan yang ketiga, syukuri kalau dikabulkan doa kita oleh Allah. Akhirnya kita dipromosi jabatan, berbuat sebaik-baiknya. Akhirnya kita dapat rezeki banyak, keluarkan zakatnya. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Berterima kasih kepada Allah. Saya kira itu yang sangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.